Silakan duduk. Kita angkat satu pujian yang berkata, kita ada semua karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Amin. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, kau mau bawaku ke rumah Abah. Mari kita angkat pujian yang lebih sungguh di hadapan Tuhan. Aku ada ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Tetes air mataku, semua kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Katakan jiwaku memuji, jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Amin Yesus. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari lebih sungguh kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Aku ada ini karena, katakan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang tiada tetes air mata kami yang kau perhatikan Bapa. Amin. Hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Katakan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah Allah. Katakan jiwaku memuji, jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna
Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Katakan, jiwaku memuji Engkau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan. Kita puja Dia pada saat sore hari ini. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan kepada Tuhan, haleluya. Jiwaku memuji. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Amin Yesus. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan. Haleluya Tuhan. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Katakan, jiwaku memuji Engkau Tuhan. Jiwaku memuji dan memuja. Amin Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan. Selalu kami puja, selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Katakan, sangat ku cinta. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sembah Dia. Oh haleluya. Kami sembah, kami mulia
Rajaku. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan, jiwaku memuji Engkau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan nikmat sempurna kebijaksanaan-Mu Bapa. Selalu kami puji Engkau, selalu ku puji dan ku suka, ku sembah Rajaku. Sangat ku cintakan Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Amin. Jiwaku kepada hamba-Nya saya persilakan. Amin Yesus. Sempurna kebijaksanaan-Mu selalu ku puji. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, jiwaku memuji. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta. Sekali lagi katakan, sungguh-sungguh jiwaku memuji. Ku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Inilah doa kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau mencintai Engkau seumur hidup kami, sampai kami menutup mata. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami ada hingga saat ini Tuhan karena anugerah-Mu. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami. Sungguh Engkau baik, bahkan teramat baik atas hidup kami.
Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Apa yang harus kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu atas hidup kami? Kami adalah manusia yang tidak berguna di hadapan Engkau. Kalau kami ada, kami masih bisa melayani Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu atas hidup kami. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu. Siapakah hamba-Mu ini di hadapan Engkau? Hamba-Mu orang yang tidak berguna. Tapi biarlah Engkau memakai kehidupan hamba-Mu yang tidak berguna ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat beribadah di ibadah tengah minggu GSKI Bukit Raya, yang mana setiap hari Selasa kita mengadakan ibadah. Seberapapun kita hadir, Ibu Gembala, Ibu Pembina terus menekankan atau memberi pesan bagi kita. Hidup kita ini, saudara, tidak berarti di hadapan Tuhan. Kita ada semuanya karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa datang ibadah semuanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya sudah melayani dan bergabung dengan Ibu Gembala Pembina di tempat ini hampir 14 tahun lebih. Saya 14 tahun 8 bulan. Saya ingat saya bergabung tanggal 8 Maret 2007. Jadi hampir 15 tahun Bapak Ibu. Itu adalah kalau kita lihat waktu yang lama. Tidak banyak mungkin bagi kita semua yang bisa bergabung bertahan lama. Kadang kita cuma sebentar. Jadi selama saya melayani Tuhan, pertama saya bergabung di Yayasan 5 Roti Ikan. Kami bergerak di penginjilan, masuk desa keluar desa. Setelah itu tahun 2004 saya keluar, saya melayani, dan tahun 2000 saya boleh dikatakan berapa tahun. Kemudian tahun 2007 saya bergabung dengan waktu itu belum gereja, masih GO Studio. Jadi hampir 15 tahun saya bergabung di tempat ini. Walaupun mungkin banyak suka duka yang kami lalui bersama. Sukanya karena melayani Tuhan Bapak Ibu. Ada sukacita, ada sesuatu yang ini, dukanya banyak. Tapi itu tidak membuat kami ini, kalau kami bisa hari ini bisa bangkit kembali, semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita lihat di Yeremia 28 bagaimana pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Kita ini seperti bejana Bapak Ibu. Seperti bejana yang mungkin tidak karuan bentuknya. Semua kita, ibu, bapak, saudara, saya juga. Awalnya kita ini siapa? Siapa kita? Kita adalah orang yang berdosa Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna. Semua kita, siapapun. Makanya saya sangat bersyukur. Saya tuh sering nangis sama Tuhan. Apa yang saya buat, apa yang perlu saya buat untuk Engkau Tuhan. Walaupun mungkin saya seperti Bapak Ibu, saya berjuang
untuk melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang selalu disampaikan oleh hambanya. Saya berjuang. Kadang daging saya ini selalu merongrong saya, kadang pikiran saya. Saya berjuang. Oleh sebab itu Ibu Gembala Selin katakan berjuang. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Tidak ada yang instan Bapak Ibu. Melayani Tuhan atau kita jadi jemaat, jadi apapun tidak ada yang instan. Semuanya perlu perjuangan. Ada harga yang harus kita bayar. Ikut Tuhan itu enggak mudah, enggak gampang Bapak Ibu. Kalau dia sudah mati di kayu salib bagi kita, rela menyerahkan nyawanya bagi kita, apa yang kita serahkan? Saya sering berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang saya lakukan? Dengan apa Tuhan? Seperti lagu katakan, sekarang apa ku buat bagimu Tuhan? Apa yang kita perbuat bagi Tuhan? Kalau Bapak Ibu semua sudah diselamatkan, Bapak Ibu dan saudara dan saya sudah diselamatkan, apa yang perlu kita perbuat bagi Tuhan? Tidak cukup kita berbuat, kita cuma memberikan uang kita, harta kita, enggak. Seluruh hidup kita, seluruh keberadaan hidup kita. Ketika saya berdoa pagi, Tuhan ingatkan saya, apa yang saya buat Tuhan, apa yang saya lakukan. Tapi ini buat saya, karena saya hamba Tuhan. Diberi banyak, dituntut banyak Bapak Ibu. Tidak semua seperti apa yang ini saya. Karena saya hamba Tuhan, saya sudah lama melayani. Walaupun mungkin boleh dikatakan kami melayani jatuh bangun. Tapi syukur puji Tuhan, sekarang kami bisa bangkit Bapak Ibu. Bangkit dari keterpurukan kami. Bangkit dari segala sesuatu yang mengikat kami. Kami tidak mau lagi menoleh ke belakang. Apa yang sudah terjadi di belakang biarlah itu menjadi kenangan. Jangan diulang lagi. Saya tanya Tuhan, apa yang perlu saya perbuat untuk Engkau? Tuhan bilang sama saya, kamu mau enggak hidup enggak normal? Saya nangis sama Tuhan. Tuhan saya mau. Walaupun mungkin itu berat. Tapi beri saya kekuatan. Beri saya kemampuan. Nangis saya di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan saya dulu ketika melayani. Awal-awal melayani dengan penuh semangat. Tidak ada motivasi. Tidak ada memikirkan kehidupan yang sekarang. Karena kita tahu kehidupan kita sekarang banyak orang Kristen, bukan semua umat manusia ini selalu memikirkan kehidupan yang di bumi. Tidak, yang memikirkan perkara kekekalan itu jarang Bapak Ibu. Kecuali orang itu benar-benar kebanyakan kita memikirkan apa yang ada di depan kita. Yang sekarang kelihatan uang, kekayaan, masa depan, dan lain sebagainya. Itu yang kita pikirkan. Kita tidak pernah memikirkan perkara yang di atas. Kemana tujuan hidup kita setelah kita mati, setelah kita dipanggil Tuhan. Dulu saya ingat ketika saya masih remaja, saya rajin juga ibadah, walaupun belum mengerti. Pernah terbersit, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya merindukan. Kalau orang meninggal itu setelah dia meninggal apa yang terjadi atas hidupnya. Kemudian ketika dia masih hidup, apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan sebelum dipanggil Tuhan. Itu ketika saya remaja, mungkin 15 tahun. 15, 16, 17 tahun. Saya merindukan karena saya lihat orang meninggal kayak gitu. Aduh, hati saya itu betul.
Setelah usia sekarang saya sudah 51 tahun. Baru Tuhan membukakan. Ini loh. Yang kamu cari ketika kamu masih remaja. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya, seandainya dari dulu Tuhan, kenapa tidak Engkau bukakan bagi kami hal yang begini? Suara kebenaran yang benar-benar memberikan bagi kami motivasi yang benar, gairah yang benar, bagaimana ikut Tuhan, bagaimana mengiring Tuhan, bagaimana kami bisa mengubah hidup kami, mengubah karakter kami, kelakuan kami. Seandainya dari dulu Tuhan, mungkin sudah banyak orang yang diselamatkan. Mungkin sudah banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, mengenal Engkau. Seperti apa yang terjadi saat ini. Betul saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana Ibu pembina kami mengarahkan kami. Dia mengajarkan kami agar kami hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Saya katakan tidak mudah kita melawan keinginan kita, daging kita, pikiran kita, perbuatan kita, segala macam kompleks. Hidup kudus. Saya merasakan setelah saya mengubah pelan-pelan, saya mengubah ini. Saya sebenarnya orangnya banyak ngomong Bapak Ibu. Mungkin saking kebanyakan ngomongnya itu kadang bisa menyakiti orang. Kita tuh tidak sadar bahwa mulut, apalagi wanita ya. Maaf ya ibu-ibu ini wanita, kadang banyak ngomel sama suami, sama siapa aja. Kadang-kadang kita tidak sadar bisa menyakiti orang di sekeliling kita. Setelah saya ini, ya Tuhan, aku mau pelan-pelan. Tahu enggak, mulut saya itu kayak dikunci gini. Kalau ibu gembala pembina ini tahu karakter saya. Banyak ngomong, cerewetnya minta ampun. Tahu enggak sekarang tuh, mulut saya tuh kayak dikunci. Kecuali bicara yang perlu. Kalau dulu, betul Bapak Ibu. Menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan itu dari hal-hal yang kecil. Sikap hidup kita, perkataan, apalagi perbuatan kita kompleks. Dan itu harga mati. Berapa hari yang lalu kemarin saya bicara sama rekan, hidup kudus itu harga mati. Tidak bisa ditawar Bapak Ibu. Tidak bisa kita kompromi sama Tuhan. Nego. Kalau aku begini Tuhan gimana? Atau segini Tuhan, enggak bisa. Harga mati. Enggak boleh. Saya baru sadar Bapak Ibu. Setelah saya mengikuti, tiap pagi saya ikut doa. Makanya tiap pagi ikut doa. Jam 5 ikut doa pagi. Sebelum doa pribadi kita doa ini jam 5 pagi ikut. Di situ banyak hal yang dibukakan. Saya betul ketika ini dibukakan. Ketika Ibu Gembala Pembina khotbah, saya dibukakan. Tuhan tuh banyak bicara sama saya. Coba dulu. Wah, hidup enggak karuan jadi hamba Tuhan. Mau enaknya aja. Sembarangan. Kita tidak pernah memikirkan hal-hal kekekalan yang suatu saat akan kita terima. Ngeri loh. Bagaimana nanti kita menghadap pengadilan tahta Allah, tahta pengadilan Tuhan. Tolak ukurnya ketika kita masih hidup di bumi. Kalau kita sudah mati, apa yang terjadi di hidup kita? Kalau kita belum siap, bukan tidak siap. Kalau kita lengah, kita pikir kita masih muda, masih panjang waktu. Jangan ini.
Kalau Tuhan sudah memanggil, tidak tahu umur berapa. Mau tua, setengah tua, muda, bayi. Kalau sudah waktunya, tidak ada tawar-menawar. Inilah waktunya. Inilah waktu kita. Waktu kita untuk bertobat. Kenapa hal ini selalu dikotbahkan bertalu-talu? Karena kita ini bebal, Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan saya, saudara, kita semua. Kita ini adalah orang bebal. Kadang masuk kiri, keluar kanan. Kita enggak sadar. Suatu saat, siapa tahu kita dipanggil Tuhan malam nanti. Apakah Bapak Ibu siap? Apakah Bapak Ibu dan saya siap ketika Tuhan memanggil kita? Kami tidak peduli. Khotbah hari Minggu kemarin, Ibu Gembala Pembina, kami tidak mengumpulkan orang banyak. Tapi kami mau orang itu hidup sungguh-sungguh. Bertobat. Karena apa, Bapak Ibu? Pengalaman masa lalu kami. Kami dulu mengumpulkan orang banyak. Saya di daerah itu tahun buka berapa tempat pelayanan pos PI sebelum jadi gereja. 8 tempat saya buka. Di Palangkaraya sebelum saya dikirim ke daerah, saya buka komsel di Palangkaraya ini. Awal pelayanan saya buka komsel di mana-mana. Senang melihat orang banyak. Tapi apakah orang yang kita bawa ini akan kita bawa ke surga? Kalau hidup kita tidak berubah, bagaimana? Kemarin Ibu jelas kemarin itu, waduh, luar biasa. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, mau diapakan jemaat ini? Mengumpulkan orang banyak, tapi kita sendiri tidak berubah. Kita tidak bertobat, kelakuan kita masih sama seperti yang dulu. Bagaimana? Mau dikemanakan jemaat ini? Mau dikemanakan orang-orang ini? Apakah mau dibawa ke surga? Apakah mau dibawa ke neraka? Itu yang menjadi pertanyaan. Makanya hidup kita itu dibangun benar-benar dengan pondasi landasan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita membangun segala sesuatu bukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, suatu saat akan hancur. Suatu saat akan dimusnahkan. Suatu saat akan dibumi ratakan. Bangunlah diri Bapak Ibu Saudara dengan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Coba kita buka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pesan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia masuk desa, keluar desa. Nah, sebenarnya orang Kristen harus mengikuti apa yang sudah dipesankan oleh Tuhan. Ini pesan bukan hanya bagi murid-muridnya, tapi pesan itu disampaikan juga buat kita, orang yang dikatakan orang Kristen, orang percaya. Tuhan itu membawa pemisahan. Apa yang menjadi kesukaan kita? Apa yang membuat kita terikat di dunia ini? Apa yang membuat kita lebih mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan? Dia akan membawa pemisahan. Dia akan membawa pedang. Betul Bapak Ibu. Semua akan dipisahkan. Jangan sampai hati kita ini terpaut. Saya bersyukur ketika kami melayani, walaupun mungkin dulu ketika kami melayani ada berapa hal kesalahan yang kami lakukan, yang menurut orang itu dikatakan kalau saat ini teologi kemakmuran, tapi kami tidak pernah menikmati itu. Kami tidak pernah menikmati. Semua kami kembalikan kepada Tuhan. Walaupun mungkin kami pernah, tapi kami tidak pernah menikmati. Semua kami kembalikan lagi kepada Tuhan. Dan saya percaya apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah Ibu Gembala Pembina lakukan, itu baik. Walaupun mungkin menurut orang itu baik, sangat baik. Kami tidak tertanggung atas orang, atas apa yang telah kami, karena kami tidak menikmati. Kami kembalikan bagi Tuhan. Ketidaktahuan kami, ketidakmengertian kami, karena kami adalah orang yang bodoh. Tapi kami bersyukur melalui kejadian itu, tahun 2016 adalah awal kebangkitan kami. Bagaimana kalau saya berbicara, bukan saya mengagungkan Ibu, maaf, saya sudah lama ikut beliau. Saya tahu hampir 14 tahun saya ikut beliau. Saya tahu pelayanan ini gimana. Saya tahu maju mundurnya pelayanan ini. Saya tahu semuanya. Perjuangan beliau bagaimana. Oleh sebab itu kami tidak menyesal apa yang terjadi tahun 2016. Itu adalah momentum yang sangat berarti bagi kami. Semuanya indah pada waktunya. Walaupun mungkin awal-awal kami menyesali apa yang terjadi. Kenapa Tuhan begini? Kalau dikatakan orang mungkin, dulu kami banyak loh orangnya, enggak segini. Dulu
Kalau orang pikir ya gedungnya besar, kok enggak apa-apa. Kami sudah melewati euforia pelayanan itu bagaimana, sudah dilewati apa yang sudah Ibu Gembala ini sudah dilewati. Apa yang disampaikan. Kenapa saya begini, saya bersaksi begini, bukan saya memuji, enggak. Saya itu orangnya tidak enggak suka memuji-muji orang sebenarnya. Setelah apalagi dengan ini, mulut saya tuh kayak dikunci begini. Saya bersyukur Tuhan ubah saya. Tuhan ubah, pelan-pelan Tuhan ubah, walaupun mungkin tidak 180 derajat, pelan-pelan diubah. Makanya Bapak Ibu berjuang untuk masuk kerajaan surga itu enggak gampang. Sulit. Banyak terpanggil, banyak terpilih sedikit yang banyak terpanggil, sedikit yang dipilih. Lihat orang-orang saudara-saudara saya, saudara seiman yang dikatakan orang Kristen, tapi hidup mereka sangat jauh dari Tuhan. Nangis saya, hati saya itu betul. Berapa kemarin malam bersama rekan-rekan ibu juga, ibu pembina, Ibu Esther, ngajak kami doa. Kami berdoa bagi Kalimantan Tengah. Kami nangis, Bapak Ibu. Apa yang perlu kita lakukan bagi saudara-saudara kita? Orang-orang yang berdiam maaf ya, bukan cuma orang Dayak. Saya katakan walaupun Bapak Ibu ada yang orang Jawa, orang Timor, atau orang mana aja, orang Batak, orang Chinese dan lain sebagainya. Kalau sudah tinggal di sini saya anggap orang Dayak. Apalagi sudah puluhan tahun di sini. Apa yang kita perbuat bagi orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita tutup mata? Ini tugas kita. Bagaimana kita bisa membuat orang itu percaya, membuat orang itu bertekuk lutut menyembah Tuhan. Mereka hidup sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan bagaimana juga kita mengubah hidup kita. Menghadirkan Tuhan, menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Sehingga orang yang kita layani atau orang bisa melihat dari kehidupan kita bahwa sungguh kita ini adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalib, seorang perwira mengatakan, sungguh dia benar anak Allah. Apa yang perlu kita lakukan? Ayo Bapak Ibu, kita berubah. Hidup kita harus diubah. Jangan kita terlena dengan waktu. Jangan kita terlena dengan keadaan. Hamba-hamba Tuhan harus berubah. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang di sekeliling kita kalau kita sendiri tidak berubah? Pola pikir kita yang salah, pola lama, diubah. Saya hidup melayani di desa. Saya bergantung sama Tuhan. Saya nggak mau bergantung sama jemaat. Dikit-dikit saya ini enggak. Saya belajar dari kejadian masa lalu. Kalau Tuhan suruh kerja, kamu kerja. Sambil melayani, saya bisnis kecil-kecilan. Tapi bukan bisnis, bukan hal utama bagi saya. Saya tidak mau bergantung dengan manusia. Kita punya tangan loh Bapak Ibu. Kita punya kaki. Kita punya mulut. Apa yang bisa kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa kita kerjakan, lakukan. Selama kita masih bisa bekerja,
Bekerjalah sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu bekerja sebagai PNS, bekerjalah sebagai PNS yang jujur, yang baik, menghadirkan Tuhan dalam hidup. Kalau jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Nggak usah menipu. Saya dulu juga pernah, saya jadi sales itu berapa tahun. Di Palangkaraya. Semua saya kenal pedagang-pedagang besar, haji-haji saya kenal. Tapi itu dulu, hidup saya belum bertobat. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, tanggalkan segala sesuatu yang masih mengikat hidup kita. Lepaskan. Saya lihat bagaimana Ibu Gembala melayani. Saya bilang, berapa minggu yang lalu saya bilang, saya belajar dari nol. Bayangkan, berapa belas tahun saya sudah melayani. Saya belajar dari nol. Saya belajar merendahkan hati saya. Saya belajar untuk menundukkan diri saya. Kalau dulu saya bisa angkat kepala siapa? Saya juga bisa. Enggak, saya mau belajar. Belajar merendahkan hati saya. Tunduk otoritas. Enggak gampang Bapak Ibu. Masing-masing kita ini punya ego. Punya ini enggak gampang. Buat tunduk otoritas itu susah. Tuh, saya bersyukur. Karena apa? Kalau kita tidak tunduk otoritas, urapan itu enggak bakal turun. Urapan itu turun dari atas loh, bukan dari bawah. Dari kepala Harun, janggut ke jubah turun. Urapan itu turun dari atas. Kalau pemimpin benar, yang di bawah pun pasti benar, mengikuti. Keluarnya apa Bapak Ibu? Satu warna. Enggak ada. Kalau warna merah ya merah semua. Enggak ada di atas warna merah terus yang lain putih, hijau, kuning. Enggak. Satu warna. Ya, belajar merendahkan hati, belajar tunduk otoritas. Bagaimana kita bisa bilang Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita percaya loh, orang yang dipercayakan Tuhan di atas kita aja kadang kita ini. Sampai waktunya kita selesai dididik Tuhan. Kalau Tuhan masih mendidik kita, jalani. Jangan berontak. Belajar merendahkan hati kita. Belajar penundukan diri kita. Betul Bapak Ibu. Kami dididik sejak dulu. Tunduk otoritas itu. Kalau enggak tunduk otoritas, kalau saya ini termasuk nakal. Sering saya enggak tunduk otoritas. Urapan enggak turun. Saya bukan ini ya, maaf kata. Jelas-jelas itu urapan itu turun dari atas. Saya lihat setelah ini berapa hari yang lalu hamba Tuhan mengimpartasikan. Wow, Tuhan kerja, dibukakan Tuhan. Ibu Gembala melayani, semua dibukakan Tuhan. Yang menurut pemikiran kita secara manusia itu mustahil. Semua Tuhan bukakan. Makanya istri harus
tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istri. Anak-anak taat kepada orang tua. Itu diajarkan firman Tuhan. Betul, kami sejak dulu diajarkan memang tunduk otoritas itu bagaimana. Karena apa? Itu penting, dalam pelayanan itu penting ya. Tunduk otoritas itu penting. Jangan disepelekan. Kalau kita nggak tunduk otoritas, percuma kita berdiri tempat ini. Saya bilang, kalau bahasa Dayak, kilau patung genggeng. Saya diketawai teman-teman saya. Apa itu? Itu bahasa Dayak orang ini. Orang Kahayan. Bahasa Dayak orang Kahayan, patung genggeng. Orang nggak merasa, nggak ada urapannya. Betul. Nggak membawa perubahan bagi orang. Kalau kita benar-benar menguduskan hidup kita, suci, menguduskan, mengosongkan diri kita, orang tuh dengan sendirinya orang akan datang. Tidak perlu kita jauh-jauh, kita bikin KKR di mana-mana. Kami dulu betul Bapak Ibu bikin KKR di mana-mana dengan keuangan yang lumayan bagi kami di desa. Tapi itu percuma. Makanya saya bilang yuk belajar tunduk otoritas. Belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan kita mengangkat kepala kita. Sampai suatu saat Tuhan mengangkat hidup kita. Kalau belum waktunya jangan. Tunggu waktunya Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang tadi. Masing-masing kita menundukkan diri kita. Kita tunduk kepala. Kita minta kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, apa yang perlu kami perbuat Tuhan. Aku karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan, tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji, jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, jiwaku memuji. Jiwaku memuji keagungan pribadimu
Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, jiwaku, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, jiwaku, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, makasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Ajar kami melakukan firman-Mu ini lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau berjuang Bapa, walaupun mungkin ini terasa susah bagi kami, tapi kami mau Tuhan. Berkati kami semua yang hadir saat hari ini Tuhan. Siapapun kami, apapun profesi kami, Tuhan Engkau tolong kami, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, suami istri diberkati, anak mantu cucu orang tua, bahkan seisi rumah kami diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana satu orang bertobat, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami mau membalas kebaikan-Mu dengan hidup kami, dengan apa yang ada di dalam diri kami Tuhan. Tolong kami, mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau, karena Engkau Allah yang layak menerimanya. Hamba-Mu hanya alat di hadapan Engkau. Hamba-Mu orang yang tidak berguna Tuhan. Hamba-Mu adalah setitik debu. Hamba hanya menyampaikan apa yang Engkau maksud Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.